Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaum muslimin dimanapun kita berada, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat banyak sekali, dan termasuk nikmatnya kita bertemu dengan orang-orang yang soleh. Pada hari ini, di samping saya ada seorang yang saya anggap soleh, insya Allah. Dia adalah Ustadz. Nanti bisa perkenalan ya, Ustadz apa Ustadz? Ustadz Royal Mubarak ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Salam. Gimana kabar Ustadz? Alhamdulillah. Baik ya. Suaranya bisa agak panas sedikit Ustadz. Ya, Baik. Begini Ustadz, kita ingin berbincang-bincang santai, tentu juga berhubungan dengan perkembangan dan dakwah kita di masyarakat. Iya. Ustadz, ini kelahiran tahun berapa sih? Tahun 81 ya, 1981 ya. Jadi sekarang udah 41 tahun ya. Ustaz, ini kan kita tahu antum ini sebagai pendiri dan juga ketua Yayasan Ulim Duha saja. Bisa dijelaskan tuh, jadi kapan berdirinya, terus kemudian kenapa punya yayasan begitu? Iya. Ya, jadi kalau yang melatar belakangi saya mendirikan Yayasan Ulim Duha memang berawal ketika pernikahan itu kan saya sama istri ada 11 poin ya. 11 poin perjanjian. Jadi sebelum menikah Sebelum menikah itu udah ada perjanjian. Jadi disamakan. Ditulis ya? Ya, ditulis tanda tangan. Ditulis. Antum ajukan ke istri? Iya, istri juga minta Istri saya. juga. Oh, begitu. Jadi mana poin yang bisa disinergikan. Jadi kalau memang klop ya sudah lanjut nikah, kalau enggak ya berarti Nah, salah satunya adalah istri meminta saya kalau nanti menikah itu harus berkomitmen berdakwah di desa di mana kami tinggal. Yang mana istri saya ini kan tinggal di Sumberjo ini ya, Kecamatan Wisrono, Kabupaten Wonogiri. Maka setelah menikah ya sudah saya domisili di sini di Sumberjo ini. Maka saya mendirikan Yayasan Ulim Duha itu. Nah, awalnya memang saya berkecimpung di dunia pendidikan ya, di pendidikan, ikut mendirikan di sebuah lembaga yang lain, yayasan yang lain. Lalu dengan ilmu yang sudah saya miliki, akhirnya saya membuat yayasan sendiri, Ulim Duha itu. Nah, itu tahun 2008. Jadi tahun 2008 saya merintis PAUD. Ya, awal pertama PAUD. Itu udah ada yayasan? Ya, kita sudah ada yayasan, tetapi kan belum dinotariskan. Sebenarnya orangnya, timnya belum tapi belum dinotariskan. Notaris. Jadi 2008 saya merintis PAUD ya. PAUD 2008 itu kalau merintis PAUD itu pernah seminggu itu pindah 4 kali. Pindah tempat. Karena gitu ya masyarakat kan yang namanya PAUD itu kan baru ya. Terus kok bisa PAUD? Berarti ada timnya berapa orang? Ya kan untuk tim dirikan PAUD ini kan istri saya itu kan sama temennya itu kan ada ya latar belakangnya kan karena perempuan ya. Di sini kan baru ada TK. Terus tahun 2007 dari pemerintah kan memberikan tentang PAUD itu ya. Terus akhirnya saya berinisiatif mengawali dari PAUD. Jadi istri antum dan teman-temannya. Nah, itu tim yang di lapangan ya pengolahannya. Sementara kami di yayasan membuat konsepnya, peta konsepnya nanti seperti apa. Yayasan berapa orang? Yayasan kita hanya 4 sekawan. 4 orang aja. 4 sekawan aja. 4 sekawan. Iya. Jadi orang-orang sini. Iya, asli di sini. Karena saya kan tahun 2008 itu sudah mulai memetakan ya. Di sini tokoh yang mau untuk diajak berjuang. Berjuang itu karena ibaratnya kan nggak digaji ya. Jadi saya mengajak, saya undang tokoh di sini, tokoh agama, tokoh masyarakat, saya undang untuk berkumpul untuk merumuskan yayasan. Tapi karena dari 11 tokoh yang saya undang yang hadir 4, berarti dalam pandangan saya ya inilah tim saya. Karena pandangan saya kalau tim itu dia dipaksa nggak akan maksimal. Karena apa? Kita kan kedepannya bergerak di bidang sosial keagamaan kan, dan saya nggak bisa menjanjikan gaji kan. Nah, akhirnya ya sudah ada yang berkumpul 4 orang sudah itu. Jadi mulai 2009 kita sudah mulai menyusun AGART-nya. 2009
2010 saya sudah mulai proses mengurus ke notaris. Begitu. Oh, berarti 2008 itu baru orang-orangnya, tapi kan sebulan. Ada RT kesamaan isi itu kan terus kita coba seperti apa kan kita harus kesamaan dulu kan. Baru 2010 izin resminya ya notaris 2010. 2010 kita masuk ke notaris, berempat ini ada notaris. Terus akhirnya kita ada izin notaris keluar. Itu nama Ulin Nuha itu apa ya? Kenapa pakai nama itu? Iya, kalau Ulin Nuha selalu beri orang-orang yang berakal ya. Jadi kita ingin mengajak masyarakat itu ya. Jadi kita akan memang bergerak, saya pergi ke bidang pendidikan. Jadi harapan saya di Ulin Nuha ini bisa memberikan andil ya untuk umat ini di bidang pendidikan, khususnya meningkatkan pemahaman baik itu umum maupun di khususnya ya di gitu. Nah, terus kaitan dengan legalitas tadi ya, setelah legalitas turun ya saya langsung menambah tingkatnya kan tadi PAUD ya, PAUD 2 tahun kita nambah karena PAUD usianya kita tambah ke RA. RA itu kan seusia TK ya, tapi TK ini di bawah Kemenak, TK Islam di bawah Kemenak. Kalau PAUD itu di bawah di bawah dinas masuknya, tapi yang non formal kan. Kalau tingkat yang lebih tinggi kan ada paket A, paket B. Berarti ini PAUD ini juga sudah resmi izin ya, operasional ya. Jadi kita setelah legalitas yayasan ada, kita tadi kan juga ngurus. Jadi ngurusnya saya bersamaan, ngurus notaris untuk yang biasa, perizinan izin operasional untuk PAUD ke dinas. Jadi ketika turun itu cuma selisih berapa, nggak lama izin antara yayasan dengan ini, karena dulu kan untuk mendirikan PAUD belum ada syarat wajib punya yayasan dulu. Yang penting ada pengelolanya di murid, itu bisa tahun 2007 tahun 2008. Tapi kalau seiring waktu kan harus yayasan dulu, harus punya yayasan atau kelompok baru bisa ngurus izin kalau sekarang. Tapi kalau dulu itu misalnya belum ada yayasan tidak masalah. Tapi waktu itu kan saya sudah baca regulasi ya di pemerintah, saya sering baca regulasi ke depan seperti apa. Maka saya menyiapkan yayasannya. Jadi kalau yang lainnya itu di PAUD yang lain itu sudah berdiri, nanti bingung bikin yayasan. Tahun 2016 itu bingung bikin yayasan, saya sudah punya. Berarti sudah punya. Baik, 4 orang saja. Sekarang masih di 4 orang? Masih ya. Yang mereka bergerak di bidang sosial dakwah ya, tanpa melihat gaji ya. Tidak ada gajinya, malah keluar. Keluar uang untuk dakwah. Jadi dari 11 poin itu yang paling menonjol saat ini dan saat ini akan dirancang di tahun ini apa? Dari 11 poin ketika menikahnya Anda saya ini sudah mengerucut ke unit ya. Jadi yayasan kan kita sudah Kemenhub sudah. Jadi kalau notaris, setelah notaris itu supaya legal dari pemerintah itu kita ke Kemenhub. Jadi kalau sudah memiliki SK Kemenhub itu mendirikan cabang di mana pun di Indonesia itu bisa. Yang penting sudah itu ya. Iya, Kemenhub. Kalau jadi akta notaris, nanti akta notaris itu mengurus lagi untuk Kemenhub. Nah, ketika sudah memiliki Kemenhub ini, mendirikan dimanapun itu bisa, baik pendidikan, kursus, kesehatan, klinik sudah bisa. Jadi sekarang Ustaz Ulin Nuha ini, Ustaz Royan ini juga sudah punya PAUD, kemudian RA, madrasah diniyah. Yang ini apa ya? Yang kita tempat ini? Ini tempat untuk ini kan sementara kalau kita sentralnya kan pusat studi Quran bahasa Arab di sini ya di sini. Yang ngajar siapa? Ya saya sama tim. Di sini ada tim sendiri, ada 4 orang. Jadi kalau bahasa Arab antum ya? Iya. Jadi untuk yang kafir ada sendiri, seperti itu. Jadi di sini mulai kita rintis. Jadi ada kegiatan madrasah ini, ada pusat studi Quran bahasa Arab. Jadi sekarang Yayasan Ulin Nuha itu ada PAUD, ada RA, ada Puskiba, sama madrasah diniyah, panti asuhan. Ini terus dana dari mana Ustaz? Ya, dananya kita sebetulnya intinya kan ketika kita berniat kebaikan, insya Allah ada dana. Nah itu saya buktikan sejak saya mendirikan awalnya PAUD. PAUD itu dulu juga dana bagaimana untuk itu ya, alhamdulillah ada. Jadi ada fundraising ya?
Ya fundraising secara khusus saya belum punya manajemen secara khusus ya. Tapi kita place donasi dan sebagainya juga ada. Tapi yang bidang itu, tim yang khusus itu saya belum memiliki. Karena nanti saya rencanakan setelah tahun-tahun ke depan kalau SDM-nya ready baru saya. Karena ini mencari SDM yang khusus fundraising itu kan sudah gitu ya. Ya, ini yang kita tempat ini adalah musola saja. Ini bantuan ya. Bantuan dari relasi. Jadi saya kan punya relasi, beliau pengasuh pondok pesantren Darul Fikri Ponorogo ya. Nah, beliau kan punya relasi di Arab gitu ya, dan sering memberikan bantuan, jadi link gitu ya. Ya saya ngelink ke sana, akhirnya kan dapatnya untuk dananya tapi diminta memberikan musola. Nah masjid bisa aja sebenarnya nanti ketika sering waktu ini bisa berjalan bagus itu nanti bisa ngelink juga asrama dan seterusnya. Gitu. Ya, baik. Jadi kalau ini sudah tadi kan ada panti asuhan ya. Itu untuk siapa ya? Untuk orang yang yatim piatu duafa. Yatim gitu. Piatu gitu. Piatu duafa. Terus itu gratis saja. Gratis. Sekarang ada berapa santri? 10 santri. 10 Gratis ya. Ya. Jadi makan 3 kali sehari ya. Dan kebutuhannya itu intinya karena di sini ya sudah di sini. Sekolahnya gimana? Sekolahnya ya di lingkungan di sini kan kesini SD ya. SD-nya kan juga. Jadi dibiayai juga. Pembiayaan kita ada yang ketika itu masih kan kalau yatim ada ibunya masih ya, piatu kan itu ada ya keluarganya masih ada yang bersupport juga. Ya. Jadi yang di sini khusus untuk pondoknya sehari-hari. Tapi untuk biaya sekolah ini misalkan masih mampu di cover ya mereka. Apalagi kalau sekarang kan kalau sekolah negeri kan gratis gitu ya, jadi nggak seberapa. Jadi di sini intinya kita menyediakan tempat untuk mendidik mereka akhlaknya, kemudian Qurannya, dan itu semuanya gratis ya. Maksud bahasa Arab kalau mereka bisa ikut ya. Nanti yang bahasa Arab ini saya ikutkan di Madin. Untuk yang anak-anak usia SD itu saya ke Madin. Jadi madrasah diniyah yang ULA gitu ya, madrasah Amiliyah ULA. Di situ untuk anak usia SD kan, jadi bahasa Arabnya juga bahasa Arab dasar itu sudah diberikan. Alhamdulillah. Baik kaum muslimin, kita sudah berbincang-bincang sedikit tapi ilmunya banyak nih dengan beliau Ustaz Rayyan Mubarak. Dan saya masih mau bertanya Ustaz, kan yayasan itu kalau punya tempat kan dia harus ada wakaf mungkin atau ada kita beli tanahnya dulu gitu. Kalau tanah ini gimana Ustaz? Ya, kalau yang kita kan ada 2 titik ya. Yang pertama yang untuk PAUD sama RA. Itu sebenarnya saya sama istri kan dulu ketika PAUD kan berarti tanah pindah-pindah ya. Pindah-pindah pinjam gitu. Nah, ketika tahun 2016 itu kan yang kami izin tempat itu kan intinya sudah memberikan informasi tahun depan rumahnya mau dipakai. Nah, karena sudah sering pindah, saya sama istri malam-malam itu ngobrol pindah kemana lagi gitu. Nah akhirnya waktu itu saya sama istri kalau gini terus kita nggak akan berkembang karena gedung kalau pinjam terus kita nggak akan punya gedung, saya kan gitu kan. Akhirnya tahun 2016 itu saya sama istri ya 2016 akhir berkomitmen saya punya mobil Panther gitu waktu itu pickup ya 2000 tahun ya itu 2016 masuk 2017 kisarannya. Saya ini pokoknya 2016 2017 ya kisarannya. Itu akhirnya saya sama istri udah komitmen dijual aja. Iya. Itu karena saya nyari tanah di lokasi itu kan ada karena di sana itu jarang orang menjual di kampung ini, di kampung Delok ini ya. Jarang orang menjual tanah di sana. Akhirnya ya udah ada tanah yang dijual tapi mintanya ukuran 12 kali 20 ya itu mintanya 70 juta. Ini per meter berapa? Ya kalau dengan yang berbicara saya sini lebih bahasan karena ini kan. Jadi saya banyak yang ingatkan kelarangan kemahalan gitu. Tapi ya sudah karena saya hitungan penting ya itu saya sama istri. Ya udah mobil Panther itu saya jual 150 juta. 50 juta ya. 50 juta untuk bayar JP tanah. Harga tanah 70 juta. Masih kurang 70 juta. Gimana caranya? Nah itu tadi yang saya sampaikan. Kita itu kadang kalau punya keinginan yang baik insya Allah ada jalan. Nah itu tadi akhirnya setelah itu ya qadarullah alhamdulillah ada
terbeli ya? Terbeli alhamdulillah. Jadi Saya intinya pakai saat ini sudah ada 4 lokal. 4 lokal. Yang dibeli Ustaz itu berapa? 12 kali 12 kali 20 ya, 70 juta ya? Ya. Insya Allah. Barakallahu Ustaz, ini mudah-mudahan menjadi amal kebaikan besok yang terus mengalir di Yaumul Hisab. Termasuk saya dengar Ustaz, ini tempat yang ditempati saat ini juga bagian dari wakaf. Iya, ini kalau yang ini kan dari istri ya. Hak dari istri. Nah, istri kan memiliki waktu itu sama ibu mertua, ya kan saya ini Punya kan. Kita kan pengen misi kita yang berikutnya kita kan pesantren. Iya. Nah, kalau di sana kan untuk sudah jelas arah ke depan. Akhirnya untuk ini sudah kita bicarakan lagi. Sudah kita nyari yang mana ya kita wakafkan karena saya ada beberapa tanah kan. Ya udah hak istri saya. Kebetulan kan sebelumnya punya tanah di sebelah ya. Di Sebelahnya ini cuma 1 RT sebenarnya. Cuma pertimbangannya kalau di sana di gang yang sebelahnya ini yang kita beli ada 1.400 meter, kalau itu yang kita pakai terlalu besar biaya. Sehingga akhirnya ya udah istri memutuskan ya udah yang samping rumahnya saya diwakafkan, sehingga nanti biaya operasional pendirian itu tidak mahal. Karena kalau yang satunya kan belum ada listrik, ya baru lantai kosong. Kalau sini kan akses listrik mudah, air sudah, pengawasan anak mudah kan, tidak berat lah. Akhirnya sudah saya nanya ini gimana kalau diwakafkan yang ini, ya sudah ditambah ya, sehingga saya sama istri akhirnya sama mertua saya ini sudah diwakafkan. Nah, diwakafkan, nah akhirnya sama mertua juga sudah tidak apa-apa. Berapa meter? Ya ini kan 12 kesananya ya masih panjang ya, kira-kira 30 masih kesana lagi. Ya Sekitar 1.000 meter ya. Jadi wakafnya di sana sama di sini saja. Kalau di sana beli, kalau di sini. Nah, ini memang aneh ya dari orang tua. Ini diwariskan ke istri antum terus kemudian diwakafkan. Iya. Ini perjuangan yang luar biasa ini. Ya. Tidak cuma usaha uang, tidak cuma usaha tenaga, tapi juga barang yang dimilikinya diwakafkan. Ya Ustaz, mudah-mudahan ini menjadi motivasi juga yang lain bahwa ketika kita berdakwah itu ya kalau bisa apapun yang kita miliki dakwahkan saja. Terakhir Ustaz, yang menarik adalah dari 11 poin yang disampaikan sebelum menikah Ustaz. Barangkali ada yang bisa disampaikan 1 atau 2 apa poinnya yang antum tulis gitu ya. Nanti bisa sebagai referensi bagi yang mau menikah. Iya. Jadi kalau saya itu intinya kan kaitan dengan pernikahan kan nggak cuma sehari 2 hari. Kita jangka panjang akan sampai lajnah kan gitu, kalau bisa kumpul kan gitu. Nah, maka saya kaitkan dengan akidah. Jadi kalau ketika saya ini di keyakinan saya ya, keyakinan saya sebagai seorang muslim, prosesi pernikahan itu juga masuk ke dalam poin itu. Jadi kalau saya dalam keyakinan saya ada poin-poin pernikahan, kalau ada adat yang tidak sesuai dalam prosesi pernikahan, ya saya tidak mau dengan itu. Tapi kalau itu dihilangkan ketika proses pernikahan, mau ya sudah. Jadi pernikahannya syar'i lah seperti itu. Kalau nggak syar'i saya tidak mau kan gitu. Nah istri akhirnya juga ya udah sepakat kan, pemahaman sudah sama ya, kalau itu nggak masalah. Terus yang kedua ya kaitan dengan akidah. Saya semua nggak apa ya. Mungkin ada yang rahasia gitu. Ya apa? Yang kedua ini kayak ya kalau kita ada visi untuk mendirikan pesantren. Jadi yang kedua kita nanti setelah menikah ya, intinya kan tadi dakwah ya, istri saya meminta harus dakwahnya di area di mana kami tempat tinggal itu bisa memberikan ibaratnya keilmuan lah, manfaat semampu kita untuk warga lingkungan khususnya. Nah maka kami ada cita-cita ke pesantren. Nah pesantren itu nanti rencana akan saya kolaborasikan. Jadi saat ini kami merintis Pusduga Madin itu kan masih awam ya, ibaratnya belum asrama ya, belum asrama. Nanti pelan-pelan mulai tahun 2022 ini saya akan mengadakan asrama tetapi bertahap. Sarannya bagaimana? Ya ini mungkin sharing juga ya. Rencana nanti karena sasaran saya itu targetnya adalah lingkungan sesuai visi kami juga itu. Maka kami nanti lingkungan ini yang mau asrama kami petakan.
Ketakannya bagaimana? Nanti anak-anak lingkungan kami tinggal ini kami adakan mabit. Jadi ya nanti. Jadi sebulan sekali. Nanti rencananya sebulan 2 kali. Iya anak-anak. Jadi nanti kami ikutkan dengan anak-anak panti. Kegiatannya bareng gitu ya. Nah nanti kan kalau anak-anak itu sudah merasakan mabit sebulan sekali, sebulan 2 kali kan sudah merasakan nyaman kan. Nah nanti biar masyarakat di sinilah yang menentukan, anak yang menentukan. Lanjut apa gimana ya? Kalau dia pengen minatnya nanti pasti dorongannya itu dari anak maupun orang tua, nanti masyarakat akan. Jadi poin kedua kalau saya ambil kesimpulan kita di atas putih 11 poin dengan istri ya, itu mau didirikan pondok pesantren. Dan ini juga sebentar lagi kayaknya mau dibangun ya, asrama untuk pondok ya, setingkat. Nanti kita yang setingkat SMP SMA putra atau putri? Nanti kita tujuannya putra ya. Ada deadline tahun berapa sih? Iya, saya targetkan 4 tahun maksimal ya. 4 tahun. Ini 2022 berarti 2023 4 5 6. Iya. Sudah siap gitu ya. 4 tahun itu kita sudah running. Maksudnya sudah ada anak di situ. Anak di situ. Asrama sudah paling-paling sudah jalan. Sudah jalan itu 4 tahun. Jadi saya pikir tahun ini mulai tadi mengkondisikan salur santrinya. Nanti kita mulai pembangunan asramanya setelah itu. Jadi 4 tahun deadline-nya nanti semua sudah komplit. Walaupun sekarang dananya masih nol ya? Iya, karena belum ada gambar. Sama seperti dulu mau merintis PAUD, mau merintis RA, bahkan mau buka panti itu saya juga belum ada gambaran dan tapi alhamdulillah intinya kalau kita sudah niat dilakukan, insya Allah ada semuanya. Baik, jazakallahu khairan katsiran, kita ucapkan kepada Ustaz Ar-Rayyan Mubarak dan para kaum muslimin sekalian. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan beliau. Dan bagi kaum muslimin yang ada di sekitar Wonogiri ya, karena kita berada di Jatisrono dan barangkali tergerak hatinya untuk mau ikut andil dalam pengembangan pondok pesantren apa namanya? Nanti insya Allah sama Ulinuha ya. Dengan nama Ulinuha insya Allah, maka yuk kita bareng-bareng, kita bergabung, salurkan dana terbaik, donasi terbaik kita untuk daerah yang ada di Wonogiri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kemudahan dan kelancaran Ustaz untuk pembangunan di pondok pesantren di Wonogiri ini ya, karena saat ini sudah ada PAUD, sudah ada panti asuhan dan sebagainya. Begitu, dan bagi teman-teman semua yang ada di daerah Klaten dan ingin juga bergabung untuk membesarkan ikut dalam andil dalam pengembangan Al-Quran, bisa ikut di Yayasan Al-Badr Klaten Hafalan Al-Quran ya. Saya sebagai ketua yayasannya. Barakallahu fikum, afwan jika ada salah. Matur Ustaz, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.